Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Wahyu Triwulandari. Saya di sini akan melaksanakan praktek kucing bersama dua rekan saya. Saya dari SDN Gebang 04, calon guru penggerak angkatan 7. Dan di sebelah kanan saya, Perkenalkan, saya Heni Kristiana dari SMK Negeri 1 Jember. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jember. Posisi saya pada hari ini sebagai coach. dan sebelah kiri saya, Inika Kusuma Ningtyas, calon penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Jember, posisi saya sebagai kucing. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan melakukan praktek kucing dan saya sebagai observer, dan di sebelah kanan saya ini ada Ibu Heni ini sebagai coach, dan juga di sebelahnya lagi Ibu Ineke sebagai kucing. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Ibu Bulan. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Ya. Ini sama Bu Heni karena sebagai coach gitu, ya, ya. sebagai coach. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk kucing hari ini. Nah, kucing hari ini dilakukan oleh coach dan juga kuci yang akan saya amati dan akan saya nilai seperti itu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Siap. Itu. Dan kemudian bagaimana nanti Bu Heni memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci, dan juga si kuci juga bisa merespon atau menanggapi dari coach seperti itu. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan 3 prinsip kucing, yang yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Siap. Oke, sudah siap nggih? Siap. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan pada kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap kegiatan praktik kucing pada hari ini tentunya sesuai dengan alur tirta. Ada tujuan yang harus saya gali, kemudian ada identifikasi masalah yang harus juga saya gali, kemudian ada rencana aksi apa yang harus dilakukan oleh kuci, setelahnya ada kegiatan tanggung jawab serta komitmen dari kuci. Itu nanti yang akan saya kembangkan. Oke, jadi sesuai dengan alur tirta secara runtut. Betul sekali. Oke, siap. Lalu pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih? Nah, bagian kompetensi dari alur tirta tersebut yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu ada pada menggali informasi. Mengapa demikian? Sebab dengan menggali informasi, saya akan mengetahui nanti rencana dari si kuci ini dan tanggung jawabnya nanti akan tergambarkan di sana. Kemudian kalau saya gali, otomatis kan saya akan paham apa permasalahan yang dialami oleh si kuci ini. Oke, bagus sekali. Jadi bagian kompetensinya itu yaitu menggali informasi dari kuci. Iya, identifikasi masalahnya. Ya, betul. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, Iya. apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan saat kucing? Indikator yang sudah nampak ketika pelaksanaan praktik kuci ini dikatakan berhasil ketika si kuci menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Setelah si kuci menemukan solusinya untuk diri sendiri, kemudian bisa merancang rencana aksinya, kemudian dia melakukan rencana aksinya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang akan dilaksanakan. Itu indikator yang bisa dikatakan sebagai bahwa kucing ini berhasil. Oke, baik sekali. Demikian ya pertanyaan praobservasi dari saya. Sekarang Bu Heni dan Bu Ineke bisa mulai melakukan praktek. Siap.
Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Ineke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Bu Heni nih? Alhamdulillah baik. Bu Ineke puasa hari ini? Alhamdulillah, insya Allah puasa. Berarti tetap semangat ya, meskipun banyak masalah. Oh. Iya Bu Hen. Gimana ini Bu Hen? Saya ini mau datang ke sini nih, ada sesuatu Bu Hen. Monggo silakan, santai saja Bu Ineke. Mumpung saya juga masih ini, tidak ada kegiatan apa-apa ini. Bener ini Bu Heni? Bener, ada yang bisa saya bantu ini. Tidak apa-apa. Iya. Begini Bu Heni, saya curhat nggak apa-apa ya kayaknya? Curhat dong. Ya gini Bu Heni, ini nih beberapa hari ini ya, beberapa hari ini nih sekitar sudah 2 mingguan ya. Oke. Saya ini kan sebagai guru BK. Monggo. Nah, ada beberapa siswa saya ini kebanyakan curhat tentang pembulian ini Bu Hen. Oke, jadi pembulian ya. Iya, jadi tentang pembulian ini Bu Hen. Dan pembuliannya ini di dalam kelas. Gimana ya ini Bu Hen? Ya apa ini yang harus saya lakukan ini juga bingung. Cuma saya butuh solusi dari Bu Hen. Oke, iya. Sebelumnya saya tanya dulu ya Bu Ineke ya. Pembulian yang dimaksud itu pembulian yang bagaimana Ibu Ineke? Nah, di dalam kelas ini anak-anak ini ada yang cerita ke saya itu ya kadang diolok-olok, kadang disindir-sindir seperti itu Bu Heni. Nah, anak-anak ini merasa tidak nyaman Bu Hen, merasa tidak nyaman di dalam kelas. Akhirnya terjadilah semacam kesenjangan sosial yang anak ini tidak ditemani seperti itu. Nah, kemudian ini dilakukan oleh laki-laki atau perempuan Bu Ineke? Ya ada yang laki-laki, ya ada yang perempuan. Rata-rata ya sama sih, laki-laki dan perempuan tuh ada. Kemarin yang bilang saya juga ada laki, ada juga yang perempuan. Itu sama di dalam kelas itu rata-rata. Dan saya ini kan mengampu 6 kelas Bu Hen. Dari 6 kelas ini rata-rata ada beberapa yang memang sudah menjadi pembuli dan juga menjadi terbuli seperti itu. Sudah berapa kasus yang melapor ke Bu Ineke? Kayaknya ini satu kelasnya itu sudah ada 2 di Bu Hen, dan rata-rata ini memang ada sih satu kelas tidak ada yang curhat ke saya tentang pembulian. Cuma dari kelas-kelas yang lain ini kok ada seperti itu. Sudah diselesaikan muncul kembali, sudah diselesaikan muncul kembali seperti itu Bu Hen. Gitu ya. Terus ini Bu Ineke, apa? Selain diolok-olok, kira-kira ada pembulian yang sifatnya membahayakan nggak untuk siswa secara fisik? Pembulian ini sebenarnya kan banyak. Kemarin juga ada secara fisik, anak-anak itu jongkrakno gitu juga ada. Kemudian secara verbal juga ada. Jadi sebenarnya macam-macam pembuliannya ini. Ada yang bentuk verbal, ada yang bentuk langsung ya, ada yang dari media sosial dan lain sebagainya seperti itu Bu Hen. Jadi banyak sekali pembuliannya ya Bu Ineke ya terjadi saya, pada ini. Saya ini agak bingung ini Bu Hen. Kemudian setelah Bu Ineke tahu problemnya anak-anak ini tentang pembulian yang baik diolok-olok, disindir, entah itu dari laki-laki atau perempuan, bahkan dalam satu kelas ada 2 kasus, ada juga dalam satu kelas itu tidak ada kasus. Nah, kira-kira rencana yang akan dilakukan oleh Bu Ineke apa Bu? Rencana saya ini seperti ini Bu Hen. Jadi di dalam kelas itu nanti kan ada semacam konseling sebaya Bu Hen. Di dalam kelas, mungkin karena ini masih kelas saya ya, jadi saya buat kelompok kecil aja di setiap kelas saya. Jadi saya buat konseling sebaya. Nah di situ perannya konseling sebaya itu saling curhat gitu dan memberikan solusi seperti itu Bu ya. Konseling sebaya ini, andai kata Bu Ineke, kira-kira teman sebaya ini sama-sama sudah dewasakah pola pikirnya? Nah ya itu Bu, saya itu mencari. Jadi intinya saya mengandidatkan 2 orang.
Dalam satu Gitu. kelas itu saya cari 2 orang yang sekiranya dia mampu menjadi pesaring masalah yang bisa sharing gitu ya, Ya, intinya seperti itu. leader, jadi leadernya di kelas ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kelas itu ada yang namanya konselornya Oke. sebaya gitu, Bu Hen. Kira-kira kayak gitu bisa nggak ya, Ben ya? Ide Bu Ineke bagus juga ini. Cuman saya tanya, nah kira-kira konselor-konselor di kelas ini rencana Bu Ineke itu sebelum mereka jadi konselor diapakan dulu, Bu? Nah, karena saya kan juga seorang guru BK ya, Ya. jadi otomatis ketika saya mendapatkan ijazah itu saya diajari konseling, Bu. Jadi saya tularkan ke anak saya ini, saya bentuk sedemikian rupa, saya ajari gimana teknik-tekniknya untuk belajar konseling. Saya kumpulkan. Jadi kandidat 2 ini per kelas ini saya kumpulkan menjadi satu. Kemudian saya ajari bagaimana mengkonseling supaya tanggap gitu loh Ibu. Jadi tanggap temannya, ketika temannya itu terbuli, oke langsung tanggap gitu ya. Nah, temannya terbuli atau temannya sedang membuli, yang 2 ini langsung tanggap gitu ya, memberikan motivasi, memberikan ini dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Tanggap situasi ya, Bu ya. Masih ya, tanggap dari anaknya. Mantap sekali Bu Ineke ini rencana aksinya ini. Kemudian ini Bu Ineke, kalau sudah rencana aksi ini dijalankan Bu Ineke nggih. Kira-kira jika nih ya dari skala 1 sampai 10 pembulian yang terjadi di kelas, gambaran apa yang ingin Bu Ineke sampaikan kepada anak-anak? Untuk saat ini pembuliannya di dalam kelas itu ibarat kalau dinilai itu 1 gitu ya, Bu ya. Iya. Banyak ya gitu ya intinya. Nah, harapan saya nanti ketika ada sebuah penanganan dari rencana saya itu bisa berubah menjadi 8 dan bahkan 10 gitu ya. Langsung Bahkan tuntas tidak ada, gitu ya. langsung tuntas itu maunya saya. Cuma posisi anak-anak ini kan masih ada di level 1 dan 2 gitu nggih. Istilahnya darurat bully kan gitu. Jadi sampai saya takutnya ini bukan nanti seperti kasus-kasus yang di luaran sana, karena pelajar kan banyak bully, membunuh dan lain sebagainya. Saya takut seperti itu gitu. Nah, maka dari itu karena kemarin itu kok marak banget anak-anak lapor saya untuk pembulian. Akhirnya saya tercetuslah ide seperti itu. Oke. Gitu. Kalau menurut Bu Ineke angka 8 itu sudah besar nggak, Bu? Kalau skalanya sampai 10 ya lumayan besar ya. Paling besar. tidak mengurangi lah, meskipun tidak bisa menghilangkan, paling tidak mengurangi, ada kenaikan angka yang signifikan seperti itu. Ya seperti itulah Bu. Saya takutnya nanti kalau saya targetkan 100 nggak ada malah itu ya. Iya. Saya paling enggak sedikit, nanti kalau 8 bisa, nanti kalau sudah 8 tercapai nih, nah nanti baru Ini kalau skornya 1 sampai 10. Kalau 10 sampai 100 berarti 80 ya, Bu ya. Iya. Pokoknya setinggi mungkin lah ya Bu ya. Gitu maksud saya. Baik Bu Ineke, menurut ini harapan Bu Ineke setelah adanya rencana aksi ini apa Bu Ineke? Harapan saya ini Ben, laporan ya, anak-anak yang curhat ke saya ini menurun ya. Jadi kemarin itu kan ya anggap aja ada sekitar 10 laporan bisa berkurang menjadi 5 laporan. Jadi akhirnya nanti anak-anak yang merasa terbuli dan merasa membuli ini sudah berkurang banyak gitu. Harapannya itu tidak ada lah, harapannya ini tidak ada pembulian di dalam kelas-kelas gitu. Tidak ada pembulian di dalam kelas, berkurang ya Bu ya. Kalau tidak ada sama sekali, namanya anak-anak kan juga dinamika sosial anak-anak ya memang masa-masanya nakal, iseng itu memang masa-masanya, tapi paling tidak berkurang ya Bu ya. Bagus juga rencana Bu Ineke ini, saya berharap nanti segera dilaksanakan ya Bu Ineke ya. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat ini Bu, saya ini agak galau juga kemarin kok banyak yang lapor seperti ini gitu. Terus kemudian untuk yang menjadi kekuatan Bu Ineke untuk mewujudkan rencana ini apa Bu? Gini Bu Hen, saya itu kan merasa kasihan ya sama anak-anak, terutama ini korban bully. Nah, korban bully ini kan dari segi pembelajarannya juga dia akhirnya keteteran, kemudian dari segi bergaul anaknya juga minder. Nah, harapan saya ini
kekuatan saya ini anak-anak bisa move on kembali ya, bisa ceria kembali, bisa bergabung dengan teman-temannya kembali tanpa ada namanya korban bully kan seperti itu Bu ini. Jadi maunya saya itu anak-anak itu ceria di dalam kelas, itu tidak ada beban. Jadi ketika saya mengajar ini anak-anak enjoy gitu ya, santai gitu, nyaman, tenang ya. gitu. Tapi kalau tidak ada yang usil tidak rame loh Bu Inneke. Usilnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau sampai pembelian ini saya yang susah juga ini Bu nanti. Iya. Kemungkinan apa yang akan diambil oleh Bu Inneke nanti kalau misalkan setelah rencana aksi dimulai tetapi masih ada hal yang dilakukan lagi oleh siswa, pembulian terulang lagi? Mungkin ini saya juga akan bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru kelas, atau mungkin dengan semua yang terlibat pembelajaran. Ya, ketika nanti bully ini terulang kembali, saya minta kolaborasi dengan ibu-ibu yang ada di sini, bapak ibu guru, wali dan lain sebagainya. Oke. Jadi mengutamakan kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi bagus juga Bu, kolaborasi itu Bu, karena kan wali kelas juga harus tahu ya Bu ya, harus tahu kelakuan anak-anaknya juga. Nanti kalau kedepannya kan kalau tidak tahu akan disalahkan Bu Inneke gitu ya. Terus kemudian Bu, hambatan apa dan gangguan apa yang menghalangi Ibu untuk melakukan tujuan Ibu ini? Hambatannya ini seperti yang saya rasakan ini, saya ini kan di dalam kelas ini kan hanya 1 jam pembelajaran ya Bu ya. 1 jam pembelajaran itu kan 45 menit. Nah selebihnya ini kan juga mata pelajaran yang lain gitu kan ya. Nah hambatan saya ini dalam pengawasan Bu ya. Nah ketika dalam pengawasan ini saya tidak bisa mengawasi secara langsung ke anak-anak. Itu tidak bisa mengawasi secara langsung ya dengan anak-anak. Jadi inilah yang membuat hambatan saya. Jadi kontrol anak-anak ini kadang-kadang kan masing-masing guru kan berbeda. Betul. Ada jam mungkin yang tidak ada jam kosong ya kalau menurut saya. Ada jam yang gurunya ada berhalangan seperti itu. Nah ini kan kontrolnya ini akhirnya kurang. Ini yang jadi hambatan saya. Nah kalau tadi sudah tahu ada hambatannya, kira-kira dukungan apa yang diharapkan oleh Bu Inneke dari pihak sekolah? Kalau dukungannya harapan saya ini lagi Bu ya. Anak-anak ini bisa memposisikan dirinya ya. Bisa memotivasi. Nah intinya yang jadi 2 kandidat ini berfungsi sebagai fungsinya. Jadi dia bisa mengendalikan kawan-kawannya, bisa menjadi teman curhat teman-temannya. Terus juga guru-guru juga, mungkin saya juga akan minta tolong sama guru-guru lagi, atau mungkin juga kawan-kawan yang dari kelas lain untuk mensupport kalau misalkan ada pembulian ini langsung ditegur dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi dukungan yang diharapkan oleh Bu Inneke, kandidat-kandidat di dalam kelas ini sebagai konseling sebaya ini bisa disetujui oleh pihak sekolah dan bisa melaksanakan tugasnya. Jadi Bu Inneke punya satgas ya di dalam kelas-kelas. Kemudian guru-guru, teman-teman sejawat ini juga mendukung visi misinya Bu Inneke menjadikan kandidat-kandidat sebagai konseling sebaya di dalam kelas. Kemudian tentunya dukungan dari kepala sekolah juga ya Bu ya. Oke. Saya sebagai guru dan teman Bu Inneke siap mendukung. Alhamdulillah ada dukungan dari paling enggak Bu Heni mendukung saya. Siap mendukung. Nah kalau misalkan Bu ternyata dukungan itu sudah ada, kemudian tetapi masih ada hambatan-hambatan. Nah, solusinya apa Bu? Solusinya ini adalah mungkin saya juga akan bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan sekolah kemarin seperti kemarin agen perubahan. Agen perubahan betul sekali. Kita bekerja sama dengan
seperti itu ya, organisasi komunitas-komunitas yang ada di sekolah seperti Adiwiyata. Nah itu saya akan menggandeng itu Bu Hen, kira-kira Bu Hen itu mungkin bisa dijadikan rencana juga untuk saya. Mungkin kalau misalkan semuanya ini nanti kegiatannya nggak apa namanya tidak terlaksana misalkan ya, saya akan yaitu tadi lebih memaksimalkan lagi dengan menggandeng komunitas-komunitas yang ada di sekolah, OSIS, kemudian agen perubahan dan lain sebagainya itu. Jadi rencana aksi Bu Inneke itu selain menggandeng teman-teman sejawat juga komunitas yang sudah terbentuk di sekolah. Contohnya sebagai agen perubahan, kemudian mungkin bisa anak-anak OSIS juga ya Bu ya, dijadikan ini sebagai apa solusi ketika untuk menghadapi hambatan. Bagus juga Bu, keren loh itu konseling sebaya itu, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu ya. Prioritas saya ini terutama ini yang jelas yang pertama adalah yang korban ya, karena korban ini kan selain fisik juga psikologi. Nah, korban psikologi. Jadi anak-anak ini merasa minder, merasa tidak nyaman di kelasnya. Jadi adalah prioritas utama. Nah, ketika nanti anak-anak ini ada dari apa namanya konselor di dalam kelas, ini kan tanggap ya, tanggap permasalahan anak-anak. Nah, nanti setelah ini ketika anak ini nanti tidak bisa menyelesaikan permasalahan, nah prioritas nanti ke saya. Jadi akan terlimpahkan ke saya jika anak ini tidak terselesaikan seperti itu Bu Hen. Jadi ketika kandidat 2 ini konselornya ini tidak mampu, nah nanti akan saya prioritaskan untuk penyelesaian masalah yang korbannya ini. Oke, gitu. Berarti antara korban yang pembulian psikologis dan fisik lebih utama yang mana Bu? Kalau saya lebih utama yang psikis dulu. Psikis dulu ya, karena ini ada kejiwaan ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat kan. Iya. Itu motonya Ibu. Terus strategi yang untuk Ibu lakukan supaya prioritas ini jalan, bagaimana Bu? Strateginya seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi Bu. Jadi saya itu akan mencari kandidat di dalam kelas itu minimal 2. Nah nanti di situ akan saya jadikan komunitas kecil. Komunitas itu nanti saya godok. Saya intinya memberikan ilmu konseling yang saya dapatkan dari ketika kuliah dulu. Kemudian kemarin juga agen perubahan itu juga saya akan melibatkan itu. Nah setelah itu setelah anak-anaknya ini siap semuanya, saya lepas ke kelasnya masing-masing. Dengan intinya dengan tanggap teman, tanggap ketika ada temannya sedang tidak baik-baik saja, murung kan ada ya, tiap hari kan kumpul nih, pasti akan ketemu ya Bu ya, ada yang murung, mungkin ada yang diem saja, yang biasanya ceria kemudian murung. Nah itu langsung di curah pendapat dulu, jajak pendapat dulu, kemudian mencari mencari permasalahan apa, kemudian setelah mencari permasalahannya akan memberikan solusi Bu ini. Kalau solusinya itu bagus dan diterima dan kemudian selesai sudah. Kalau solusinya ini tidak terselesaikan permasalahannya, maka nanti akan langsung ke prioritas pertama tadi ke saya. Nah, saya akan menyelesaikan anak yang bermasalah tersebut yang prioritasnya lebih tinggi tadi itu Bu. Jadi saya menyelesaikan dulu anaknya yang bermasalah ini. Nah, kan ini fungsinya untuk menurunkan ya angka pembulian ya. Jadi semoga saja nanti bisa berkurang gitu. Terus misalkan Bu Inneke ada anak yang tidak mau mencurahkan, punya masalah tetapi dia tidak mau mencurahkan isi hatinya. Nah, penanganan seperti apa yang akan Bu Inneke lakukan? Seandainya anak ini tidak terbuka seperti itu ya. Nah, ini adalah tugasnya si konselor. Nah, selama anak ini tidak mempengaruhi perilaku setiap hari, maka tetap akan dipantau Bu. Karena melakukan istilahnya
menyelesaikan permasalahan pribadi tidak serta-merta langsung hari ini selesai dan selesai betul. gitu ya. Iya. Ada beberapa hari, beberapa waktu yang butuh anak ini menyesuaikan diri dengan permasalahannya. Nah, ketika anak ini tidak ada perubahan, terus-menerus tidak ada perubahan, nah ini didekati dulu. Nah, ketika tetap seperti ini terus ada perubahan dan perubahannya ini semakin mengarah ke yang negatif, mungkin ya akhirnya tidak masuk dan lain sebagainya, seperti itu. Betul sekali. Akhirnya nanti akan kembali lagi ke guru BK-nya, seperti itu ke saya, intinya seperti itu, Bu. Wah, nggak sabar ingin tahu reaksinya ini Bu ini ke bagus sekali ini ya, apa rencananya itu bagus sekali ini. Semoga Bu Hen, karena memang gimana ya, saya agak khawatir juga ini. Iya. Kira-kira butuh berapa waktu Bu untuk satu kasus itu? Kalau di BK ini penilaiannya ada dua ya Bu ya. Yeah. Penilaian jangka panjang dan penilaiannya segera gitu ya. Segera ini dalam artian kalau misalkan anak ini sudah benar-benar sudah tidak bisa tidak bisa ditangani, ini harus segera diselesaikan gitu ya. Contohnya misalkan, anak ini terlambat dan lain sebagainya. Nah, berarti kasusnya nanti sudah lain, Bu. Jadi kasusnya sudah ke BK, ranahnya BK. Tetapi kalau memang sudah masih dalam bentuk sikap, misalkan, ini paling tidak jangka panjangnya ya 1 bulan lah, Bu. Paling tidak minimal satu minggu ataupun 2 minggu itu sudah harus nampak ada hasilnya. Ada hasilnya. Harus nampak dalam hasilnya. Bagus sekali loh, Bu. Terus kemudian komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu itu apa nantinya Bu ini ke komitmen kan Bu ini kan sudah melakukan rencana aksinya. Terus komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu lakukan itu apa nantinya? Saya ini berjuang terus-menerus ya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi komitmen saya ini harus bisa saya laksanakan, harus prosentasenya harus menurun seperti itu komitmennya saya. Jadi intinya nanti program ini kegiatan yang saya laksanakan ini harus bisa turun sekian persen dari kondisi awal yang ada seperti itu. Jadi akan meskipun nanti gagal tetap saya akan lanjutkan dengan berbagai cara seperti itu. Jadi komitmennya ini bagaimana supaya target saya yang awalnya mungkin kasus itu 50% berubah jadi 10%, misalkan begitu ya. Betul. Bagus sekali. Dan misalkan nanti target ini masih belum ada maksimal sesuai dengan harapan, akan terus dilakukan kembali dengan metode yang berbeda ya, beda. Mantap loh Bu. Hebat loh Ibu Ineke ini. Dukungannya nih Bu Yan, karena ini juga saya agak khawatir dan takutnya ini juga saya kan tidak mampu gitu, tidak mampu melaksanakan. Mampu. Kan setiap manusia itu diberi ujian sesuai dengan batas kemampuan. Nah ini kebetulan Bu Ineke diberi ujian seperti ini, berarti ya mampu Bu Ineke gitu. Terus siapa saja yang kira-kira bisa diajak untuk berkomitmen Bu Ineke? Yang pertama yang jelas saya sendiri merasa bertanggung jawab juga terhadap anak-anak ini juga, kedepannya juga itu juga saya tidak bisa menutup mata ya Bu ya, ketika anak ini terjadi korban bully itu saya tidak bisa. Itu yang pertama saya. Yang kedua ini juga saya minta bantuan kepada wali kelas pertama. Wali kelas ini juga karena memang ibunya dari anak-anak, saya harus melibatkan wali kelas. Yang kedua, yang ketiga juga bapak ibu guru, pengampu mata pelajaran. Mungkin nanti lebih memperhatikan anaknya yang sekiranya anak ini kok tidak mampu, anak ini kok murung, kok ini biasanya seperti ini. Nah itu mungkin saya juga tanya-tanya seperti itu. Jadi yang paling utama itu saya dan wali kelas Bu En, dan mungkin kalau warga-warga yang lain monggo juga seperti itu. Nah Bu Ineke, ini kan rencana aksi sudah, ya komitmen sudah. Nah sekarang sebagai bentuk tanggung jawab Bu Ineke terhadap kasus pembulian ini, apa Bu Ineke? Saya ini bertanggung jawab penuh ke anak-anak gitu tentang karena kalau dampak dari pembulian ini kan anak-anak sering akhirnya tidak masuk kelas. Ada yang tidak masuk kelas, ada yang
tidak masuk di sekolah, maksudnya masuk kelas itu ketika pelajaran tertentu dia nggak masuk seperti itu nggih. Nah ini juga kadang-kadang kan bapak ibu gurunya seperti itu Bu Hen ya, kadang-kadang tuh menjudgment anak ini kok gitu. Iya. Akhirnya anak-anak ini juga merasa tidak nyaman, akhirnya mata pelajarannya dia nggak masuk akal gitu. Jadi ya itulah Bu Hen. Seperti itu. Jadi bentuk tanggung jawabnya Bu Nike selalu berkomitmen ya untuk melaksanakan berbagai metode supaya pembulian dan semangat anak-anak ini nyaman ya, pembuliannya turun, pembelajarannya itu nyaman, semangat anak-anak naik. Nah itu ya tanggung jawabnya Bu Nike ya Bu Nike. Nah Bu Nike, saya jujur ya Bu Nike ya. Salut bersama dengan Bu Ineke ini, selaku guru BK ini ya. Tadi itu bisa saya gunakan untuk saya sendiri nanti kalau misalkan saya pembelajaran Bu Ineke. Saya juga mengucapkan terima kasih justru Bu Ineke curhat pada saya itu justru ada ilmu untuk saya gitu. Bagus sekali Bu. Untuk saat ini juga sudah saya laksanakan. Mungkin di dalam kelas yang sudah saya ampu sudah ada kandidatnya. Mungkin bisa ditanya-tanyakan dengan mereka. Cuma saya masih sekian persen ya dari pelaksanaan ini, masih beberapa persen gitu karena terbentur dengan kegiatan ujian dan lain sebagainya. Terus sekarang gimana perasaannya Bu Nike? Lega Bu Hen, jadi saya bisa sharing, bisa sama Bu Hen, paling tidak itu lega saya ya. Perasaan saya ini plong iya. Seperti itu. Saya juga lega Bu Ineke, jadi saya juga punya resep ini untuk anak-anak nantinya. Ternyata ini seharusnya Bu Ineke yang cerita ke saya, terus saya yang menimba ilmunya ini. Iya, saya bersyukur sekali kalau Bu Ineke sudah lega. Meskipun saya tidak banyak membantu, paling tidak kalau kita cerita itu kan berkurang ya Bu Ineke ya. Beban saya ini agak berkurang. Jadi saya nanti keluarin dengan senyum ini. Iya. Saya cemberut ini keluar saya senyum-senyum ini. Okay. Saya juga lega kalau Bu Ineke keluar dengan senyum-senyum ini. Iya. Bu Ineke, kapanpun Bu Ineke mau cerita kepada saya bersedia. Saya berharap juga cerita Bu Ineke tidak sampai di sini saja, tapi nanti kalau sudah perencanaan Bu Ineke untuk cerita kembali kepada saya. Nanti kalau memang ada perubahan Bu Hen, saya dengan bangga menceritakan sama Bu Hen, persentasenya menurun, berarti saya ada hasil. Ada hasil ya Bu ya. Nanti pasti akan saya ceritakan. Pasti saya akan memberitahu. Apapun Bu, entah naik atau turun, nanti tetap cerita ya Bu ya. Pasti saya senang lagi nanti. Iya, saya senang Terus ada lagi Bu ini kan? Sudah Bu Hen, ini waktunya juga sudah mau zuhur ini Bu Hen. Mungkin lain kali saya kalau ada anak-anak saya kesini lagi ya Bu. Siap 24 jam, calling juga enggak apa-apa. Makasih ya Bu Hen ya. Sama-sama. Lanjut ngajar dulu ya. Assalamualaikum Bu Hen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Ini pembahasan kucingnya cukup menarik ya menurut saya, yaitu tentang apa pembulian. Memang sekarang ini marak sekali gitu ya. Tidak di SD, di SMP, SMA juga, di semua jenjang sekolah pasti juga ada bully seperti itu. Gimana nih perasaannya Bu Ineke sendiri sekarang setelah sudah curhat panjang lebar sama Bu Heni? Alhamdulillah saya plong pulang. Saya lega, paling tidak ya ada yang mendengarkan keluh kesah saya, dan bahkan tadi Bu Heni juga memberikan masukan-masukan sedikit buat saya. Jadi ya syukur, alhamdulillah plong. Alhamdulillah. Ini Bu Heni. Siap. Selaku coach ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Siap. Di sini pembahasannya cukup menarik ya menurut saya. Bully, ya. Kata kuncinya bully tadi, nggih. Bully. Hasil observasi hari ini, menurut saya sebagai observer, saat kucing tadi Bu Heni dan Bu Ineke sudah berjalan dengan baik. Juga proses alur tirtanya juga sudah runtut, ya. Sudah terlihat seperti itu. Bu Heni juga sudah berusaha menggali
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi juga ada pertanyaan yang menarik bagi saya tuh menanyakan skala. Betul nggih? Okay. Dan juga Bu Heni sendiri, Bu Heni bisa sehingga dengan pertanyaan berbobot tersebut Bu Ineke bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga kucing sudah dilakukan berdasarkan prinsip kucing, yaitu kemitraan. Apa saja tadi? Kemitraan. Yaitu kemitraan, proses aktif dan juga menggali potensi. Memaksimalkan potensi. Seperti itu. Ini adalah hasil observasi dari saya. Nah, sekarang saya mempunyai 2 pertanyaan untuk Bu Heni. Siap. Yang pertama, apa saja yang sudah didapat saat kucing terkait indikator ketercapaian tadi? Ya, indikator ketercapaian saya tadi itu kan si kucing mampu menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Ya, ternyata setelah proses kucing ini, saya melihat Bu Ineke ini luar biasa sekali. Dia mempunyai potensi untuk menemukan solusinya sendiri dari membuat skala antara 1 sampai 10, dia prediksi nilai, kemudian ada teman sebaya, konseling teman sebaya, kemudian untuk menentukan teman sebaya itu Bu Ineke melakukan kegiatan konselor ya, jadi dibimbing dulu anak-anak, setelah itu dibimbing di hari tiap-tiap kelas itu diambil minimal 2 ya tadi Bu Ineke ya, itu terus kemudian dijadikan konselor dalam kelasnya. Tapi sebelum jadi konselor, anak-anak ini dibimbing terlebih dahulu sesuai dengan keilmuan Bu Ineke gitu. Kemudian ada lagi kalau misalkan tadi Bu Ineke belum mampu dengan metode yang ini, Bu Ineke mempunyai komitmen. Beliau akan melakukan kegiatan pengurangan pembullying dengan metode yang lain. Nah, ini komitmen ini yang perlu kita beri aplaus, kita beri reward ya. Karena tanpa ada komitmen, seseorang itu tidak akan pernah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu yang saya dapatkan dari Bu Ineke, solusinya solutif. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan kucing hari ini, Bu Heni? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan kucing, ya, jelas tujuan Bu, ya. Kalau tadi saya itu menggali informasi atau identifikasi, ini tujuan. Nah, kalau saya tidak tahu tujuan dari kucing, maka saya tidak akan paham tindakan selanjutnya. Jadi kalau tujuannya ini saya tidak tahu, maka rencana aksi selanjutnya saya juga akan tidak tahu. Kemudian, ya, identifikasi masalah yang akan saya gali juga tidak akan tahu kalau saya tidak tahu tujuan dari Bu Ineke datang ke saya itu apa. Gitu. Jadi saya harus tahu dulu, tujuannya apa? Tujuannya untuk berbagi, sharing. Saya mempunyai masalah seperti ini. Nah, kalau saya sudah tahu tujuannya, berarti saya akan mudah untuk menggali informasinya. Kalau saya mudah menggali informasinya, berarti saya akan mudah menggali rencana aksi yang akan digapai oleh Bu Ineke. Nah, kalau sudah itu, nanti tinggal saya mencari tanggung jawab dan komitmen Bu Ineke untuk selanjutnya. Keren. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan kucing hari ini yaitu tujuan. Jadi dengan Bu Heni tahu tujuannya, Bu Heni bisa menggali alur selanjutnya dengan lebih mudah. Lebih mudah. Iya. Kalau lagi Bu Heni? Ya, kalau tanpa kita tahu tujuannya, kita kan ibarat jalan tujuannya kemana kan nggak tahu kan. Misalkan saya mau ke pasar Tanjung gitu, tapi awalnya saya nggak tahu saya tuh mau belanja kemana ya, bisa saja saya akan mikir ke sini ini. Akhirnya belanjaannya nggak dapat karena bingung tujuannya gitu ya. Iya, sudah ada lagi? Sudah. Ya, kucing hari ini menarik buat saya dan sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Bu Heni dan juga Bu Ineke juga melakukan praktek kucingnya sudah baik. Ya, alhamdulillah, dan solusi dari permasalahan dari Bu Ineke sudah terjawab dan terjawab gitu. Ya. Ya.
Demikian observasi dari saya dan kelompok kami sudah menyelesaikan praktek kucing dengan alhamdulillah dengan baik. Semoga praktek kucing kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Oke. Kalau sampai bertemu lagi di praktek kucing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.